Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman tercinta, kali ini tutorialnya kita bikin tas serbaguna ya. Ini pakai inner ya, kalau nggak pakai inner juga nggak apa-apa, tinggal pasang sleting ya. Ini tas multifungsi ya, bisa buat tas pesta, bisa jadi dompet, bisa juga jadi tas kosmetik karena mungil ya. Nah ini aku bikin dua, yang ini motifnya kayak Gucci gitu. Tuh ini beda motifnya ya. Cantik kan? Ini pakai inner juga, ada sletingnya di dalam untuk wadah lipstick atau hal yang kecil ya. Ini talinya seperti ini. Ini motifnya. Cantik kan? Mungil dan cute. Warnanya aku suka banget nih, warna kesukaan nih ungu. Nah, kali ini yang mau aku buat yang warna ungu ya, ini motifnya seperti ini. Mungil dan cantik, cute banget. Yuk kita simak cara buatnya. Nah ini polanya teman-temanku sayang. Ini polanya tinggi tas 16 kotak ya. Kemudian ini 8 kotak menjorok ke dalam. Ini lebar alasnya 9 kotak. Kemudian kita pakai hanya 4 kotak. Ini tinggi sama-sama ini 16 kotak ya. Kemudian ini nanti panjang alas 28 kotak dari mana? Dari 44 dikurang 8 dikurang 8 kedua sisi kiri dan kanan. Jadi jumlahnya ada 28 kotak panjang alasnya. Nah ini setelah kita aplikasikan ke jaringnya. Nah jangan lupa saat memotong jaringnya ke arah yang memanjang ya. Nah ke arah memanjang ya. Ini kan lebih langsing tuh. Kalau ini lebar ya. Jadi teman-teman ke arah yang ini memanjang, oke? Karena hasilnya beda. Kita kalau, nah ini kan coba perhatikan. Kalau ini dia melebar. Nah ini dia melebar, kalau ini dia memanjang. Beda ya. Jadi lebarnya jaring dan panjangnya jaringnya. Jadi melebar dan memanjang. Nah ini yang mau akan kita buat itu sebanyak ini ya motifnya. Jadi teman-teman bikin polanya dulu supaya nggak salah dalam menghitung ya. 44 kotak, kemudian ini ada 9 kotak. Untuk lebar alasnya ini 9 kotak, oke. Kemudian tinggi tas itu 16. Oke, jadi seperti ini kalau kita sudah gunting. Jelas ya? Nah, ini yang kita pakai hanya 4 kotak ya untuk memudahkan, sisanya kita gunting. Nah, ini cara merangkainya seperti biasa sini. Ini kita ada 3 tumpukan. Perhatikan ya, kita harus sama ya. Kalau bisa gunakan jarum pentul yang kepalanya besar, pentulnya besar. Kalau kecil dia akan lolos. Kalau pakai lidi atau tusuk gigi kaku ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya jarum pentul bisa pakai tusuk gigi juga ya. Oke. So jelas ya, kita bikin polanya dulu. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya, oke? Benang yang aku pakai ini adalah benang nilon ya, biasa disebut nilon propilen atau nilon PP.
Oke, ukurannya D27 ya. Nah, pertama, langkah awalnya ini sisakan untuk merapihkan. Awalnya kita tusuk di sini ya, di lipatan 3 tumpukan di bagian tengahnya. Di sini, oke. Kemudian kita bikin rantai. Seperti ini ya. Kita buat rantai seperti yang teman-teman lihat. Satu kotak, satu rantai. Jadi teman-teman bikin rantainya satu kotak, satu rantai, kerjakan sampai ketemu di awal tadi di sini. Nah, sampai di sini lagi, oke? Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita sudah bikin satu rantai di sekelilingnya, ketemu di penghujung sini. Perhatikan di sini sayangku. Ini, kemudian kita naik ke atas sini. Bikin satu rantai, kemudian di kotak atau di rantai ini kita bikin single crochet. Single crochetnya sama ya, cuman bedanya kita ini langsung pada jaringnya ya. Jadi teman-teman lakukan bikin single crochet, satu kotak satu single crochet, oke? Seperti ini ya. Kerjakan sampai sekelilingnya ketemu di awal lagi nanti, oke? Nah, ini kita sudah bikin single crochet sekelilingnya ya, ini sampai penghujung. Perhatikan di sini sayangku. Kita tusuk di sini, oke. Kemudian ambil benang. Benang untuk kombinasinya ya. Caranya seperti ini. Nah, oke. Kemudian ini kita akan masuk motif ya, teman-teman perhatikan ya. Kita bikin satu rantai. Seperti ini. Kemudian kita bikin single crochet. Di video sebelumnya di tas pesta ini kita sudah bikin motif ini ya, hanya bedanya di sini kita kasih jarak 3. Kalau di tas pesta yang video sebelumnya kita tanpa jarak ya. Ini kita bikin 5 single crochet. Oke. Ini kita gunting dulu supaya tidak mengganggu. Nah, supaya tidak brodol ya. Kita bakar ujungnya, oke? Ini kita motifnya bikin single crochetnya sebanyak 5 single crochet ya. Perhatikan. Sebetulnya ini mudah ya, hanya tinggal perlu ketelitian ya. Karena kita bikinnya langsung pada jaringnya ya.
Nah, kita bikin 5 single crochet. Setelah bikin 5 single crochet, polanya, oke, simak. Ini kita sudah bikin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kita tusuk di single crochet sebelumnya. Simak. Di sini mundur 1 ya, di sini. Ambil benang, tarik. Oke. Jadi kalau teman-teman praktek nanti lebih mudah ya. Kemudian kita tusuk di sini. Di kotak berikutnya di bawah di sini ya. Ambil benang. Caranya sama di video sebelumnya ya. Di atas nih teman-teman bisa lihat ya. Cuman bedanya ini kita kasih jarak. Jadi kita bikinnya 5 single crochet baru motif. Kalau di video terdahulu kan nggak pakai jarak, dia bikin 2 kotak langsung bikin motif. Jelas ya? Jadi motifnya teman-teman bikin 5 single crochet. Oke. Setelah 5 single crochet seperti ini, kemudian teman-teman bikin single crochet memanjang mundur 1 kotak. Oke. Nah, mundur 1 kotak di sini. Kemudian di kotak selanjutnya di bawah sini. Nah, lakukan sampai kembali ke awal lagi ya. Jadi polanya 5 single crochet kemudian motif. Gimana cara bikin motifnya? Yaitu setelah di single crochet yang kelima, teman-teman mundur 1 kotak, kemudian maju 1 kotak di bawahnya. Seperti di video ini ya. Jelaskan? Oke?
Nah, ini setelah satu kelilingnya ya. Perhatikan di sini. Ini kita di sini slip stitch. Jadi teman-teman, untuk memudahkan teman-teman simak videonya ya, lakukan sama seperti yang aku lakukan. Jadi teman-teman mudah nanti membuatnya ya, ikuti saja caranya, oke? Setelah kita sudah membuat satu baris motif, untuk selanjutnya kita akan mudah mengikutinya ya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti aja, nggak perlu menghitung-hitung karena sudah kelihatan nanti akan kemana jalannya, itu sudah otomatis ya. Nah seperti ini nanti otomatis naik ke atas sini. Nah jadi teman-teman usahakan sesuai sama motifnya. Jadi nanti setelah baris-baris atau row selanjutnya naik ke atas, itu otomatis ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing lagi karena akan tahu mau kemana arahnya. Yang penting sesuai polanya ya, 5 single crochet. Nah seperti ini kan, harus ada di atas sini nanti. Nah ini di sini, ini di sini. Oke, jadi simak aja videonya nih, teman-teman akan tahu ya. Oke. Nah ini kita sudah selesai membuat motif di badan tasnya ya. Setelah naik ke atas, jelas terlihat motifnya ya. Cantik kan? Nah kita sisakan 2 kotak untuk membuat listnya. Karena listnya berbeda warna benang, perhatikan di sini cara mengganti warna benang berikutnya. Kalau teman-teman nggak kombinasi warna benang juga nggak masalah ya, berarti nggak usah diganti. Oke, yang penting sisakan 2 baris atau 2 kotak untuk bikin listnya. Ini kenapa aku kasih warna ungu tua, karena innernya itu warnanya ungu tua, jadi supaya pas. Kemudian karena ungu tuanya cuma sedikit, jadi aku bikin untuk yang di baris pertama tadi, motif pertama yang di bawah, sama untuk listnya. Jadi ungu di bawah sama ungu di atas.
Nah, perhatikan sayangku di sini untuk membuat listnya. Ini kita bikin single crochet di setiap satu kotak, satu single crochet di sini. Setiap stitch yang di bawahnya ya. Seperti ini, kita bikin single crochet sekelilingnya sampai di sini lagi, oke? Setelah kita selesai membuat single crochet sekelilingnya, kemudian di baris berikutnya perhatikan sayangku, ini kita single crochet di penghujung ya. Sini, kemudian kita slip stitch di sini. Slip stitch. Kemudian untuk baris terakhir di sini kita bikin satu rantai, lalu kita bikin single crochet lagi. Jadi listnya kita bikin 2 single crochet di 2 kotak. Oke? Jadi karena ini tasnya kecil, jadi kita hanya bikin listnya 2 kotak. Jadi sesuaikan ya, ini kita bikinnya supaya bagus 2 kotak untuk 2 single crochet. Setelah selesai membuat 2 single crochet di 2 kotak, perhatikan teman-temanku sayang, karena kita akan berlanjut membuat pinggirannya ya, supaya tertutup plastik kanvasnya atau jaringnya. Perhatikan di sini. Kalau teman-teman sudah sering melihat video yang aku bikin dari jaring, pasti teman-teman sudah nggak asing lagi ya di sini. Nah, ini untuk menutup plastik kanvas atau jaring ini kita tutup supaya terlihat cantik. Perhatikan. Nanti di description boxnya aku cantumkan juga cara membuat pola, kemudian cara buat pinggiran sini. Nah, ini ya. Perhatikan satu kotak. Simak cara mengambil benangnya ya. Hooknya perhatikan. Karena berbeda hasilnya ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman lakukan sama persis seperti yang aku lakukan ya. Per satu kotak, per satu stitch. Mundur ke belakang. Jelas ya? Ini supaya tertutupi dan hasil pinggiran tasnya jadi lebih cantik. Tuh. Lakukan, kerjakan sampai kembali ke awal tadi kita bikin, oke? Nah, ini kita sudah selesai sampai di penghujung. Sudah terlihat ya bentuknya dan motifnya terlihat cantik banget. Kombinasi ungu muda dan ungu tua itu sangat matching ya. Ini perhatikan sampai di penghujung. Caranya seperti ini. Kemudian gunting benang sisakan untuk merapihkan. Oke?
Nah, kita sudah selesai ya membuat badan tas dan list tas, cantik sekali. Sekarang kita tinggal merajut bagian alasnya. Nah, untuk alasnya perhatikan sayangku seperti yang sudah-sudah ya. Nanti supaya lebih jelasnya di description box-nya teman-teman lihat ya. Ada untuk lebih jelasnya lagi kalau teman-teman di sini kurang jelas ya. Di situ ada video cara membuat alas tasnya ya. Nah, ini garis lurus ya, diagonal garis lurus kiri dan kanan. Oke, kemudian di sini juga sama, tarik garis lurus diagonal. Sini ketemunya di tengah. Nah, ini tengahnya kan sudah ada tuh, kita tandai jarum pentul. Kemudian sebelum merajut, kita sisakan sekitar 1 meter untuk nanti menutup lubangnya ya, supaya rapih, nanti terlihat jelas ya di akhir. Nah, ini kita membuat 1 rantai sampai nanti kita ketemu di tengahnya ya. Ini sampai di sini ya. Oke, simak ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, kita ketemunya harus di sini nih. Kita cari titik tengahnya, pertemuan antara garis diagonal kiri dan kanan ya. Jadi kita berhentinya di situ. Nah, di sini ya, pas. Kemudian simak selanjutnya. Nah, ini kan kita pas ya diagonalnya, bertemu di titik tengah ya. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini sayangku, selalu ya setiap bikin alas caranya sama ya. Tapi kalau teman-teman punya cara tersendiri silakan ya. Kalau cara membuat alasnya seperti ini nih hasilnya sangat rapih ya dan lebih cantik ya. Perhatikan di setiap sudut sini ya teman-teman, lakukan yang seperti yang aku lakukan ya kalau mau hasilnya sama seperti ini. Oke? Simak videonya. Caranya teman-teman nanti di description box-nya aku bikinkan timestampnya ya. Jadi teman-teman nggak usah repot saat mau membuat alas, lihat videonya dari awal mencari itu nggak perlu ya. Jadi di timestampnya itu nanti teman-teman bisa lihat, oh di menit keberapa buat tas, oh di menit keberapa bikin list, di menit keberapa membuat handle dan seterusnya ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Makanya teman-teman biasakan ya, kalau tutorial yang bagus itu biasakan melihat description box-nya ya. Di situ ada timestampnya, kemudian benang apa yang dipakai, biasanya ada keterangannya di situ. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak ada salahnya membaca description box-nya. Jadi biar supaya lebih jelas, oke? Nah, yang perlu disimak banget itu di bagian sini nih ya. Jadi setiap sudutnya itu sama caranya. Jadi teman-teman harus mengerti banget ya, jelas ya. Karena ini kuncinya ya di setiap sudut pojok ini. Jadi pertama tuh teman-teman bikin 1 rantai, kemudian tusuk di kotak sini. Ya, ambil benang, bawa lagi ke kotak yang tadi di sini. Oke? Tarik benang, keluarkan. Nah, seperti ini. Kemudian tusuk lagi di kotak yang sama. Kemudian kita bikin single di sini. Di kotak yang ini yang sama tadi ya. Tuh. Jelas kalau teman-teman simak videonya ya.
Sama caranya sampai, berputar terus, terpenuhi, tertutup semua alas tasnya, oke?
Kita sudah selesai ya membuat tasnya ini, buat alas, menyambungkan alas dan badan tas dengan zigzag kita selesai. Ambil benangnya dari bagian dalam, kemudian putus benangnya ya, seperti ini. Kemudian masukkan ke sini, ke lubang sini, ke sini, kemudian tarik. Oke, nah ini kita sudah selesai membuat badan tasnya dan listnya ya. Sekarang kita bikin handle-nya ya. Handle-nya motifnya sama dengan yang ada di badan tasnya ya. Ini caranya kita guntingnya ke arah yang memanjang ya, sama saat kita kayak bikin badan tasnya ya. Jadi ke arah memanjang ya. Ini panjangnya 27 cm ya, sekitar 27 cm. Kemudian lebarnya 3 kotak. Nah, motifnya sama dengan badan tasnya seperti ini. Oke? Untuk handle-nya sesuai selera ya, sama sesuai kebutuhan aja. Nah, bisa juga seperti ini. Jadi satu, kemudian kita cantelkan dengan menjahit ring D. Nah, ini kita jahit, jadikan satu, taruh di sini. Kemudian mencantelkannya kita pasang ring D di sini. Seperti ini. Jadi handle-nya seperti ini. Oke. Sesuai selera ya. Tapi aku bikin dua. Jadi bikin di sini untuk handle-nya. Kemudian di bagian depan dan bagian belakang. Jadi kita bikin dua ya. Oke. Simak videonya sayangku. Jadi kita motifnya ini sama dengan badan tasnya ya. Simak sayangku. Membuat handle-nya diawali kita dengan membuat slip knot seperti ini. Kemudian kita bikin rantai sepanjang ini ya. Kita bikin rantai ini untuk foundationnya, karena nanti kita akan bikin single crochet. Lakukan sampai ke ujung. Nah, ini setelah selesai sampai sini di penghujung ini, kemudian kita ke sini bikin satu rantai, lalu bikin single crochet di setiap stitch-nya, satu stitch, satu kotak, satu single crochet. Kerjakan sampai ke ujung nanti ya. Nah, single crochet seperti ini ya. Ini kita mau sampai penghujung. Kita selesaikan membuat single crochet-nya sampai di kotak terakhir, yaitu di sini. Kemudian kita ambil benangnya ya, seperti ini. Lalu ini kita putus benang ya. Nah, seperti ini, oke. Jangan lupa dibakar ujungnya supaya benangnya enggak brodol ya. Nah, tahap selanjutnya kita masuk ke motif. Polanya sama seperti badan tas ya. Perhatikan di sini. Ambil benang di sini, kemudian buat satu rantai. Lalu kita bikin ini. Motifnya sama dengan badan tas. Tapi kita diawali nggak bikin 5 single crochet, tapi kita langsung bikin motif sini, di sini. Oke. Nah, di sini
Jadi kita nggak usah menunggu sampai 5 single crochet ya. Nah ini supaya motifnya lebih banyak di handle ini. Nah, oke, kemudian baru, nah sama seperti ini, baru kemudian kita bikin 5 single crochet. 5 single crochet. Kemudian setelah selesai di 5 single crochet, caranya sama seperti tadi di badan tas. Kita mundur 1 kotak di sini, ambil benang, kemudian kita bawa ke sini, tusuk di sini. Nah, sini. Terus lakukan yang sama jalannya, caranya sampai ke ujung nanti. Nah, teman-temanku tercinta, perhatikan di sini setelah sampai penghujung, motifnya selesai. Sekarang tahap selanjutnya, simak. Lakukan sama yang seperti aku lakukan ya, supaya hasilnya sama. Jadi kalau teman-teman bikin handle, itu supaya matching sama badan tasnya, motifnya harus disesuaikan. Jadi matching. Oke ya teman-teman, kemudian simak videonya, lakukan seperti yang aku lakukan. Oke sayangku. Ini untuk di sudutnya supaya rapih, kita kasih 1 rantai seperti ini, kemudian baru kita bikin single crochet. Nah, untuk bikin single crochetnya, perhatikan di sini cara ngambil benangnya, posisi hooknya, sama di sini nih. Jadi, nah ini ya, ini kan tuh perhatikan di sini. Jangan pas nih di sini nih. Perhatikan cara ngambil benangnya, posisi hooknya, posisi lubangnya di sini. Supaya hasilnya bagus. Nah, di lubang yang ini ya. Nah, kan itu ada lubang besar di tengah. Bukan itu, tapi di sini. Nah, cara ngambilnya pun posisi hooknya perhatikan ya, jadi hasilnya rapih. Nah, aku akan contohkan kalau ngambilnya pas di tengah-tengah sini, ini, di sini, itu hasilnya nggak bagus. Coba perhatikan, kalau kita ngambilnya di sini, di tengah sini, hooknya seperti itu, hasilnya kurang bagus. Nanti pada prakteknya teman-teman akan bisa membedakan ya. Jadi harus di sini ya. Nah, kalau teman-teman ngambilnya di tengah sini, cara ngambil hooknya juga seperti ini, hasilnya jelek. Tuh, kalau ini kayak gitu ya. Perhatikan yang 3 itu. Terlihat lubangnya besar, kemudian nggak bagus hasilnya, jadi kita copot. Itu cuma untuk memberi contoh ya perbedaannya. Jadi teman-teman harus ngambilnya di sini. Cara ngambil benangnya seperti itu. Oke, lakukan yang sama seperti aku lakukan, jadi hasilnya bagus. Oke sayangku.
Di awal saat membuat alas, itu kan sisakan benang yang sekitar 1 meter. Itu fungsinya ini, itu fungsinya untuk menutupi lubang yang besar di tengah-tengah. Nah, lubang yang di tengah-tengah alas ya, yang ini nih. Jadi kita tutup dengan membuat rantai supaya hasilnya lebih rapi dan cantik. Perhatikan caranya. Nah, kita tutupi dengan membuat rantai. Seperti ini. Itu maksudnya kenapa di awal membuat alas itu sisakan benang sekitar 1 meter. Itu maksudnya untuk menutupi lubang yang ini, supaya hasil akhir dari alas tasnya ini semakin cantik dan rapi. Nah, lakukan sampai ke ujung nanti. Jadi hasil alas tasnya semakin rapi dan cantik.
Tahap selanjutnya kita pasang handle-nya ya, dengan cara menjahitnya. Ini sesuai selera, menjahitnya bisa ditaruh di dalam atau di luarnya. Kemudian sebelum dijahit, tandai dulu pakai jarum pentul supaya pas posisinya. Nah, seperti ini caranya, perhatikan. Kalau teman-teman nggak punya innernya, itu teman-teman bisa pasang innernya setelah kita jahit handle-nya, innernya. Kalau nggak mau pakai inner, bisa langsung pakai zipper ya. Zippernya langsung dijahit. Kalau teman-teman nggak mau bikin inner atau nggak punya inner atau nggak mau pakai inner. Nah, jadi kita diawali dengan pakai kita kasih jarum pentul dulu supaya hasilnya pas. Nah, kemudian ini bisa pasang di sini atau di luar, sesuaikan selera ya. Baru nanti kita pasang innernya. Nah, seperti ini. Ini innernya kebetulan aku beli jadi ya. Jadi ini aku bikin tasnya sesuainya beli inner, terus innernya diukur, baru dikasih ke diaplikasikan ke plastik kanvas. Nah, kalau teman-teman bisa bikin inner, silakan bikin ya, sesuaikan ukurannya. Panjang tas sama lebar tas sesuaikan sama ukuran polanya. Mau pakai sleting atau enggak. Kalau teman-teman nggak mau bikin inner, bisa langsung pakai sleting atau zipper. Oke? Atau kalau teman-teman mau pesan innernya ke tempat tukang bikin inner, size-nya itu ya 15 x 7 x 10. Jadi 15 lebar atau panjang alasnya, lebar alas samping 7, tingginya 10 cm. Oke? Selanjutnya kita jahit handle tas ke badan tas. Supaya posisinya pas, kita cari titik tengah dulu. Titik tengah kita tandai jarum pentul yang merah itu kita cari titik tengahnya. Itu hitung dari ujung ke ujung, seperti di pola itu kan ada 44 kotak. Jadi titik tengahnya ada di kotak ke-22 ya. Kemudian untuk memasangnya, dari titik tengah itu ada posisi jarum pentul, itu ke kanan 8 kotak, sini ada 8 sini, 8 stitch ya. Kanan 8 stitch, kiri 8 stitch. Jadi jaraknya sama ya. Jadi teman-teman diawali dengan mencari titik tengahnya yang jarum pentul merah itu. Caranya aku ulangi ya, cara mencari titik sentralnya atau titik tengahnya itu ada di titik ke-24 atau ada di kotak ke-24. Karena kan tadi dari ujung ke ujung jumlah kotaknya polanya ada 48. Jadi untuk cari tengahnya kita ada di posisi kotak ke-24. Itulah titik sentralnya atau titik tengahnya supaya pas untuk menentukan jahit handle-nya ada di posisi yang pas di tengah. Di itu ya. Jadi jarak sini 8. Kita hitung 8, sebelah kanan 8, sebelah kiri 8. Cara menjahitnya teman-teman tinggal simak ya.
Agar hasilnya kuat dan rapi, teman-teman lakukan dengan cara yang sama seperti yang aku lakukan cara menjahitnya, supaya rapi dan kuat. Jadi disimak ya bagaimana cara menjahitnya. Oke sayangku. Kalau teman-teman nggak mau bikin inner, langsung pakai zipper, itu kita rapihkan dalamnya ya. Nah, jadi kita pakai zipper jadi rapih di dalamnya ya. Ini, kalau mau langsung pakai zipper, caranya seperti ini, kita balik tasnya. Oke? Ini bisa dibalik ya. Yang kalau mau bikin ukuran besar juga gitu, di tas-tas sebelumnya ya, itu selalu dibalik dulu, supaya mudah untuk merapikannya.
Step selanjutnya kita pasang inner ya. Kalau ada innernya, kalau teman-teman mau bikin innernya, kalau teman-teman nggak pakai inner, bisa langsung pasang sleting. Ini innernya aku beli jadi ya. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri innernya. Ukurannya disesuaikan ya. Jadi teman-teman kalau pasang inner seperti ini, kemudian jahit dengan benang yang sama warnanya, rapihkan dulu, harus pas ya. Kalau teman-teman punya label nama, dijahit dulu sebelum dijahit innernya, lebih mudah. Nah, ini kasih jarum pentul supaya tidak berubah posisinya, tidak bergeser. Kemudian baru dijahit. Menjahitnya biar lebih kuat, pakai benang yang sama tapi diambil satu ply ya. Ini kan ada tiga ply benang, kita ambil satu supaya tidak kebesaran dan terlihat rapih, tapi tetap kuat ya. Jadi kita satu benang, kita ambil satu ply-nya, gunakan, nah ini kalau ambil satu kebesaran, jadi kita ambil satu helai, kita ambil satu helai seperti ini, oke? Supaya hasilnya rapi dan tidak kelihatan benang jahit di zippernya ya. Kemudian teman-teman tinggal simak videonya ya, bagaimana cara menjahitnya. Lakukan hal yang sama supaya hasilnya rapih, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang. Simak sayangku. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah. Cantik kan hasilnya, sangat cute. Warnanya juga unyu-unyu banget.
ini serbaguna ya, bisa menjadi dompet biasa, bisa menjadi tas untuk ke pesta karena mungil, cute. Kemudian bisa juga jadi tas wadah kosmetik ya, jadi serbaguna ya, multifungsi, banyak fungsinya. Cute kan? Kalau aku nggak males, nanti entah kapan aku buatkan yang motif ini. Ini juga cantik, motifnya berbeda. Ini lebih kecil 1 kotak ukurannya. Yang akan datang kalau aku nggak males, aku buatkan tutorialnya untuk motif yang ini. Oke, thank you for watching. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.